Apa Anda tidak bisa merasakan kekuatan dalam pemimpin ilahi? Anda tidak akan mati dengan tenang. Setidaknya sebelum dia mati, dia tahu siapa dewa sejati dari negeri ini. Kisah tentang Lem Tin Pong. Silakan pergi dan atasi. Ya. Diep Minten ini, mungkin sudah mati. Penjahat dari rumah bunga, siapa yang tidak mati? Siapa bilang aku mati? Minten, kakek khawatir cucunya akan mati. Cucu baik-baik saja, yang ada apa? Itu adalah Lem Tin Pong. Tin Tung, telah dihancurkan. Apa, sudah dihancurkan? Apapun yang dikatakan, Lem Tin Pong adalah tokoh nomor 1 di Giangtong. Selain itu, Tin Tung ini memiliki lebih dari 10.000 orang. Bagaimana mungkin mereka bisa dihancurkan dalam semalam oleh Tin. 4 dewa perang membawa 180.000 prajurit langit putih, dan 20.000 prajurit bayangan langsung menyerang Tin Tung. Sekarang Tin Tung telah berubah menjadi sungai darah, tidak ada yang selamat. Saat ini, 4 dewa perang masih berada di sana membersihkan medan perang. Ayah tahu, pasti Lem Tin Pong ini biasanya sudah melakukan banyak hal buruk, mengganggu dewa listrik. Oleh karena itu, 4 dewa perang baru membawa orang untuk menghancurkan jalur dewa listrik. Tapi, pasti itu hanya sebuah jalur dewa listrik kecil di Giangdong. Bagaimana bisa keempat dewa perang bersama-sama bertindak? Ini juga sangat aneh. Diep Minten, anak kecil keluarga kamu kali ini benar-benar membuat kesal. Beruntung bertemu dengan 4 dewa perang dewa listrik yang bersih, membuat kesal. Saya pikir, 200.000 prajurit surgawi telah membawa kehancuran ke jalur dewa listrik. Dari mana asalnya? Jangan bilang ke saya bahwa kamu mengundang. Bukan mengundang, tapi memberikan perintah. Baiklah, Diep Minten bisa kembali dengan selamat adalah hal yang baik. Bagaimana dengan Diep Minten, nak? Tidak apa-apa, kakek, hanya salah pintu. Tuan Dewa telah menyelesaikan masalah jalur dewa listrik. Selain itu, di toko gadai bawah tanah Chu Lao Kui di Giangtong, ditemukan cincin kulit kakeknya. Tai Chien-ten mengirim surat. Baiklah, Chu Lao Kui berutang saya satu barang. Keluarkan itu ke sini untuk saya. Dari mana anak itu datang? Berani datang ke toko gadai bawah tanah ini mencari masalah, mencari mati, benar kan? Berhenti bicara omong kosong. Katakan padanya untuk keluar ke sini. Apa yang telah terjadi? Nyonya muda, ada seseorang datang mencari masalah. Katakan padanya untuk keluar dan menjemput. Diep Minden. Mengapa kamu datang ke sini? Kamu mengamuk di depan pintu rumah saya apa? Rumah Anda. Kalau begitu, iblis tua itu berhutang sesuatu padaku. Katakan padanya untuk mengembalikan kepada saya. Tidak heran Tin Tuyet mengatakan kamu suka berbohong. Memang tidak ada gunanya. Kakek saya sangat menghargai hubungan. Bagaimana bisa berutang barang kepada kamu? Apakah kamu mengirim sesuatu yang tidak pantas ke sini? Jadi sekarang ingin mengambilnya kembali. Kamu pikir tempat gadai rumahku ada di mana? Apa yang ingin datang? Datanglah, yang ingin pergi, pergilah kemudian. Kesabaran saya memiliki batas. Diep Minden. Kamu memang orang yang tidak tahu baik buruk. Di seluruh wilayah timur ini, adakah orang yang bertemu dengan kakek saya yang tidak melepas sarung bantalnya? Jika Anda tidak meminta izin, jangan salahkan saya jika saya tidak menghormati Anda. Habisi dia untuk saya. Ya, berhenti. Nyonya, paman pengurus. Anak ini, berani tidak hormat kepada kakek saya. Juga tidak melihat apa yang toko gadai bawah tanah kita lakukan. Hari ini, saya pasti akan membuatnya membayar mahal. Nyonya, jangan khawatir. Biarkan Laono menangani masalah ini. Hei, kamu. Sepertinya kamu masih tidak mengerti apa-apa tentang toko gadai di sini. Biarkan Laono menjelaskan padamu. Apakah ini penjelasan yang dia maksud? Diep Minden. Dia pasti sudah mati. Tidak ada yang pernah selamat dari tangan paman pengurus rumah saya. Bagaimanapun, Tin Tuyet juga tidak ingin menikah dengan Anda. Keluarga Chow juga tidak menyambut Anda. Hari ini, biarkan saya mewakili keluarga Chow. Menghilangkan ancaman seperti Anda. Aturan di sini adalah, jika ingin mengambil kembali barangmu, maka serahkan nyawamu terlebih dahulu. Bagaimana bisa? Paman penjaga telah mengelola gudang barang rahasia saya selama 30 tahun. Belum pernah kalah. Mengapa begitu? Jadi hari ini, biarkan saya memberitahu Anda aturan Dewa Pedang ini. Aturan saya adalah, barang yang saya inginkan, orang lain pasti harus menyerah dengan kedua tangan.
Selamatkan kakek setan. Pergi dari sini untuk saya. Jika tidak, saya akan mengejar dengan gudang barang milik Anda. Kamu berani melawan paman penjaga, mereka akan menghabisimu untuk saya. Ingin mati? Cukup. Kalian tidak akan bisa melawannya. Setiap orang, bukan lawan bagi dia. Boleh saya bertanya padamu? Datang ke gudang barang saya tanpa tahu apa-apa. Kakek Diep Minton berkata. Dia berutang sesuatu padanya. Kamu selalu menjadi orang yang kami berutang. Sampai sekarang kami belum berutang apapun kepada siapapun. Sebuah cincin giok hijau dengan huruf Diep yang berbeda. Apakah Anda berani mengatakan bahwa Anda tidak tahu, cincin giok hijau ini berbeda dengan huruf Diep yang lain? Benar, ada satu. Ambil cincin itu dan bawa ke sini. Inikah cincin giok yang kamu cari? Katakanlah, di mana kamu mendapatkan cincin ini? Mencuri. Ini adalah toko gadai bawah tanah saya. Meskipun beroperasi di wilayah abu-abu, kami tetap mengikuti etika. Semua barang dagangan kami dibeli sesuai dengan peraturan. Kamu bilang aku mencuri. Mendengar ini terdengar seperti tuduhan. Tidak mungkin. Cincin giok ini adalah yang selalu dipakai kakek saya. Ini juga merupakan lambang keluarga Diep. Meskipun kakek saya sudah meninggal, tidak akan pernah membawa cincin itu untuk digadaikan. Siapa dia? Ambil buku catatan ini. Kamu datang ke sini dan lihatlah. Kertas putih dengan tulisan hitam yang jelas. Tanggal 7 Oktober tahun 2005. Chow Fei Kuong datang untuk menggadaikan sebuah permata. Chow Fei Kuong. Ternyata dia adalah paman. Bawa surat perintah ini untuk mencari. Berencana mencari Lin Ngok untuk uang. Mengapa begitu, kakek? Mengapa kakek melepaskan Diep Min dengan mudah seperti itu? Ini adalah perintah dari Tuan Dewa. Ada bagian 02 dari surat perintah Dewa. Apa itu? Chow So Kuong, kamu melakukan apa? Kamu yang mengambil cincin warisan kakek, bukan? Cincin apa? Kamu bicara omong kosong. Lepaskan aku sekarang juga. Apakah aku salah paham, Paman Min? Dengarlah, Diep Min. Keluarga Chow, siapa kita sebenarnya? Bagaimana bisa mengambil barang bekas miliknya? Cincin bekas? Maka tanyakanlah pada ayahmu. Kamu bilang apa? Kamu sedang berbohong. Mengapa Fei Kuong lupa akan kakekmu? Benar, Paman Min. Apakah aku salah paham? Kali ini aku salah paham, Paman Chow. Belum pernah bertemu kakekku. Bagaimana bisa mengambil cincin itu? Sudahkah kamu mendengar Diep Min Dewa? Ayahku juga sudah mengatakannya. Apalagi yang ingin kau katakan? Berani berbuat tapi tak berani mengakuikan. 10 tahun yang lalu, keluarga Chow hanya keluarga biasa tanpa reputasi. Tanpa reputasi. Singkatnya, 10 tahun. Keluarga Chow bisa membangun kekayaan seperti sekarang. Semuanya bergantung pada cincin kakek saya. Maksudku, kekayaan keluarga Chow kami. Semuanya bergantung pada yang rusak. Cincin yang rusak. Apakah kamu tahu? Cincin permata tahun itu milik kakek saya. Sudah terjual dengan harga 50 juta. Keluarga Chow bisa seperti sekarang. Itu berdasarkan apa yang kamu sebut sebagai cincin yang rusak. Bagaimana dia tahu tentang ini? Diep Min Dewa. Ketika dia berbohong, wajahnya tidak merah dan detak jantungnya tidak berubah. Kakek saya baik hati untuk mengadopsi dia. Jika kamu tidak bersyukur, itu juga tidak apa-apa. Tapi mengapa kamu masih menggigit tangan yang memberi makan? Diep Minton. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Kamu bilang keluarga Chow mencuri cincin permatamu. Jadi, tunjukkan buktinya. Cincin itu. Dan saya dan Lao Chow telah menjualnya ke toko gadai gelap, agar saya bisa melihat apa yang anak kecil keluarga Anda bisa lakukan. Tahun itu saya sudah menjual. Cincin permata kakek saya. Sudah terjual. Cincin permata kakek saya. Sudah terjual. Ingin bukti yang benar. Cincin permata kakek saya. Sudah terjual. Kakek, mengapa Anda terlalu memihak pada Diep Minton? Anda tahu dia tidak bisa mendapatkan bukti jadi Anda sengaja menghalanginya. Jadi bagaimana dengan harga diri ayah dan anak? Benar, bagaimanapun saya juga dulu adalah dewa keramik di Giangtong. Jika ini tersebar, bagaimana saya harus hidup? Diep Minton, segera minta maaf kepada Lao Chow untuk saya. Jika tidak, jangan bicara tentang menikahi putri saya sekarang, segera pergi dari sini untuk saya. Saya salah paham pada kalian, mengerti? Baik, baik. Semua sudah jelas, semua orang siap makan sekarang.
Chow, saya menghormati kakekmu, saya tidak akan mengejar masalah ini lagi. Tapi kamu harus memberitahuku. Cincin giok itu, mengapa ada di tanganmu? Diep Minton, kami tidak akan lagi bersaing denganmu. Jika kamu tidak minta maaf, itu sudah cukup, mengapa kamu masih tidak mengerti? Baiklah, kakek saya telah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak mau menerima. Jadi jangan salahkan keluarga Chow yang tidak menghormati. Ayah, apakah ayah menerima permintaan maaf dari Diep Minton? Chow Fai Kuong. Jadi kalian ingin apa? Kamu segera berlutut, membungkuk 18 kali kepada kakek Chow. Maaf sekali lagi. Sudah cukup, masalah ini berakhir di sini. Nenek, kenapa kata-kata nenek tidak didengarkan oleh cucukan? Jadi, Kuong, bagaimana dengan anaknya? Saya juga mendengarkan ayah, mendengarkan semuanya. Cerita ini berhenti di sini sudah cukup. Saya sudah besar dan tidak mengganggu anak-anak kecil, mengapa saya harus bersikap kasar pada seorang anak kecil? Datang ke sini, ayah. Mengapa ayah membiarkannya dengan mudah begitu? Ketika orang dewasa berhenti bersikap dewasa, saya malah terlibat dalam hal-hal yang tidak penting ini. Nenek hanya tahu untuk memarahi ibu dan saya. Mengapa nenek menjadi lembut sekarang? Jika nenek sedikit lebih tegas, putri kita tidak perlu menikahi dia. Saya hanya khawatir jika anak itu menemukan bukti yang sebenarnya. Nenek terlalu banyak berpikir. Pada tahun itu, orang tua itu meminta kita untuk mengembalikan cincin itu padanya. Tapi kita malah menjualnya ke toko gadai. Siapa yang tahu? Tetapi jika dia benar-benar menemukan cincin itu, bagaimana? Apakah Anda tidak tahu aturan berbisnis di Pegadaian? Anak itu dari mana punya keberanian untuk menyelamatkan situasi setan dan memberikan bukti tempat tinggal? Apakah Anda tidak melihat bagaimana dia dengan percaya diri mengambil barang-barang anak itu? Lagi pula, bagaimana dia tahu bahwa kita menjual cincin itu dengan harga 50 juta? Dia hanya sedang memamerkan kekayaannya. Anda tidak percaya padaku. Apakah Anda juga tidak percaya pada orang-orang di Pegadaian? Mereka tidak akan mencuri barang. Dia hanya khawatir tentang hal-hal sepele. Mengapa Anda tidak memikirkan cara untuk mengusir anak itu dari rumah mereka? Kita harus